Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang asas, jenis layanan, dan bimbingan konseling kelompok pada bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling face to face oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang disebut konseling. Untuk teratasinya masalah yang dihadapi, konselor dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri. Bimbingan konseling memiliki beberapa asas, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, yaitu konselor diminta menjaga rahasia segala data dan informasi tentang diri konseli dan lingkungan konseli yang berkenaan dengan pelayanan konseling. Yang kedua, asas kesukarelaan, artinya tidak ada paksaan pada konseli untuk melakukan konseling pada konselor. Yang ketiga, asas keterbukaan, karena dalam proses konseling sangat diperlukan data atau informasi dari pihak konseli, maka perlu adanya keterbukaan dari konseli untuk konseli terus berlaku terang, jujur tanpa ada keraguan membuka diri. Yang keempat, asas kegiatan, yaitu konselor menyarankan konseli untuk aktif berpartisipasi pada setiap kegiatan yang ditujukan untuk dirinya. Yang kelima, asas kekinian, maksudnya adalah masalah yang sedang dialami dan dibahas konseli adalah masalah yang sedang dialami, bukan masalah yang lampau atau yang akan terjadi. Yang keenam, asas kedinamisan, asas yang menghendaki agar layanan konseli maju dan menghendaki adanya perubahan pada diri konseli. Yang ketujuh, asas keterpaduan, yaitu pelayanan konseli berusaha memadukan aspek kepribadian konseli agar ia mampu melakukan perubahan pada dirinya. Yang kedelapan, asas kenormatifan, maksudnya adalah pelayanan konseling yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Bahkan, pelayanan konseling harus dapat meningkatkan kemampuan konseli dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan norma tersebut. Yang kesembilan, asas keahlian, artinya pelayanan bimbingan konseling harus dilakukan oleh orang yang sudah ahli. Asas ini menghendaki agar layanan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar yang profesional. Asas yang ke-10, asas alih tangan, artinya tidak semua masalah yang dialami konseli menjadi wewenang konselor. Jika masalah yang dialami oleh konseli merupakan masalah yang berat, maka harus dialih tangankan ke pihak yang berwenang atas masalah tersebut. Yang ke-11, asas Tutwuri Handayani, yaitu asas yang menghendaki pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan, menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan, memberikan dorongan dan rangsangan, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya pada konseli untuk maju. Selanjutnya kita akan membahas jenis pelayanan dalam bimbingan konseling. Dalam bimbingan konseling terdapat 9 jenis layanan. Yang pertama, layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya, seperti pengenalan lingkungan, fasilitas sekolah, peraturan serta kewajiban dan hak-hak yang ada di sekolah, pengenalan organisasi yang ada di sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi adalah kegiatan bimbingan yang bermaksud untuk membantu siswa mengenal lingkungan sekitarnya yang dapat dimanfaatkan untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini memungkinkan siswa memperoleh penempatan penyaluran serta secara tepat, atau penempatan ini dilakukan di dalam kelas seperti kelompok belajar, jurusan atau program khusus, kegiatan koekstrakurikuler dan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya masing-masing. Yang keempat, layanan bimbingan belajar.
Layanan bimbingan belajar yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan siswa berkenan dengan mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya, meliputi mengembangkan pemahaman diri, pemahaman sikap, kebiasaan bakat, kemampuan berkomunikasi, orientasi belajar di perguruan tinggi, dan lain-lain. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien untuk mendapatkan layanan langsung tatap muka dengan guru pendamping dalam rangka pengetasan dan pembahasan masalah pribadinya. Yang keenam, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah proses konseling yang diselenggarakan oleh kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Masalah yang dibahas dalam layanan konseling kelompok adalah masalah siswa pribadi yang terlibat dalam kegiatan itu. Yang ketujuh adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan ini memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan melalui pembahasan dalam bentuk kelompok. Dalam layanan ini, para siswa yang terlibat dalam kegiatan kelompok dapat diajak untuk bersama-sama membicarakan topik penting yang diharapkan berguna bagi pengembangan siswa. Layanan yang kedelapan yaitu layanan konsultasi. Layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang konsuli atau pelanggan yang memungkinkan konseli memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga. Yang kesembilan, layanan mediasi. Layanan ini bertujuan agar tercapainya kondisi yang kondusif dan positif di antara pihak yang berselisih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bimbingan konseling kelompok. Konseling kelompok menurut Pauline Harrison 2002 adalah konseling yang terdiri dari 4-8 konseli yang bertemu dengan 1-2 konselor. Dalam prosesnya, konseling kelompok dapat membicarakan beberapa masalah seperti kemampuan dalam membangun hubungan dan komunikasi, pengembangan harga diri, dan keterampilan dalam mengatasi masalah. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Juntika Nur Ihsan yang mengatakan bahwa konseling kelompok adalah suatu bantuan kepada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta diarahkan dalam pemberian kemudahan dan perkembangan dan dalam pertumbuhannya. Konseling kelompok mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi layanan kuratif, yaitu layanan yang diarahkan untuk mengatasi persoalan yang dialami individu, serta fungsi layanan preventif, yaitu layanan konseling yang diarahkan untuk mencegah terjadinya persoalan pada individu. Sedangkan tujuan konseling kelompok bagi seorang konseli ini dapat mengembangkan berbagai keterampilan yang pada intinya meningkatkan kepercayaan diri atau self-confidence dan kepercayaan terhadap orang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses dalam proses konseling kelompok diantaranya adalah pembinaan harapan, universalitas, penyampaian informasi, altruisme, pengulangan korektif keluarga primer, pengembangan teknik sosialisasi, peniruan tingkah laku, belajar menjalin hubungan interpersonal, kohesivitas kelompok dan katarsis. Sedangkan keterampilan dasar untuk memimpin kelompok diantaranya adalah mendengar aktif, refleksi, klarifikasi, dan bertanya, meringkas, menghubungkan ceramah singkat, dan pemberian informasi, mendorong dan mendukung pengaturan nada, pengaturan mata, pengaturan suara, pemodelan dan self-discourse,
Penggunaan energi pemimpin, mengidentifikasi pengikut, pemahaman multikultural, focusing, cutting off, dan drawing out, serta round dan days. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang asas, jenis layanan, dan bimbingan kelompok dalam bimbingan konseling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.